Ketika Dot sedang melakukan penelitian, dia tiba-tiba mendapat panggilan tak terduga dari Prof. Priet. Pemimpin Rising Voltaker yang sudah lama menghilang tersebut akhirnya menghubunginya. Dot seakan tak percaya mendengar suara Prof. Priet. Apalagi Prof. Priet mengatakan kalau dia akan segera datang dari luar angkasa. Dot segera memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, yang juga heran mengapa Prof. Priet bisa sampai ke luar angkasa. Prof. Priet sebelumnya minta maaf karena telah membuat mereka semua sangat khawatir. Namun tenang saja karena penelitiannya di luar angkasa sudah selesai dan sekarang dia sedang mempersiapkan pesawat untuk bisa pulang ke bumi. Prof. Priet meyakinkan akan sesegera mungkin pulang ke tempat tujuannya, yaitu kapal Brepasagi. Mendengar ini tentunya Rising Voltaker sangat senang. Tapi ada satu masalah. Prof. Priet lupa memberitahukan pada Space Center di mana kemungkinan dia akan mendarat. Oleh karenanya dia pun minta bantuan untuk menjemputnya dengan kapal Brepasagi. Prof. Priet akan mengirimkan titik koordinat pendaratannya dan akan tiba di sana dalam waktu 3 jam lagi. Tentunya ini bukanlah waktu yang lama dan Rising Voltaker harus segera bersiap-siap untuk kedatangan Prof. Priet. Murdoch pun mulai mempersiapkan makanan untuk kedatangan temannya itu. Molly mulai mempersiapkan medical check-up untuk para Pokemon. Sedangkan Oreo mengisi tungku perapian dengan sangat bersemangat. Tak sabar untuk bertemu lagi dengan Prof. Priet. Bahkan Molly pun menegurnya sehingga membuat Oreo tersipu malu-malu. Di sisi lain, Liko menyuruh Miss Krada menaruh boneka Prof. Priet di atas langit-langit, sebuah dekorasi untuk menyambut kedatangan pemimpin Rising Voltaker itu. Selain itu, Kapten Pikachu pastinya akan senang bisa berjumpa dengan trainernya lagi. Di saat yang lainnya begitu antusias, hanya Uruto yang merasa biasa-biasa saja. Bahkan dia mengatakan bisa mengalahkan Prof. Priet dengan mudah. Namun Roy mengenal Uruto, dia pun tahu kalau sebenarnya Uruto juga gugup bertemu dengan Prof. Priet. Walau bagaimanapun juga, tidak ada yang menyangka Prof. Priet selama ini berada di luar angkasa. Namun kalau yang berkaitan dengan Prof. Priet, kejutan seperti ini tentunya tidak asing lagi. Sementara Uruto berpikir bisa berpergian ke luar angkasa juga jika dia menangkap Shiny Rayquaza. Sementara Landau yakin sepenuhnya ini adalah hari di mana Rising Voltaker akan berkumpul kembali. Landau pun mulai memberikan sedikit pelajaran tentang luar angkasa. Pertama-tama dia menjelaskan tentang cara kerja roket. Setelah roket meluncur, perlahan-lahan dia akan melepaskan bagian tubuhnya, hingga menyisakan inti dari pesawat bagian ujung. Setelahnya inti tersebut akan berputar mengelilingi planet dan melaporkan hasilnya pada satelit. Seketika Uruto pun semakin ingin pergi ke luar angkasa. Daripada itu, ada yang aneh dengan rekaman video itu. Di situ diperlihatkan Mr. Ginjiro, fans berat Mike Tiji. Ternyata Landau membeli kaset itu darinya dan menggunakannya sebagai referensi untuk pelajaran. Mr. Ginjiro kemudian bertarung melawan segerombolan Sharpedo yang ingin menginvasi bumi. Setelah tugasnya selesai, maka inti roket tadi akan belah lagi menjadi kecil dan mendarat ke bumi dengan parasut untuk pendaratan yang aman, baik di darat maupun lautan. Kurang lebih seperti itulah pendaratan pesawat luar angkasa yang akan mereka lihat nanti. Bahkan Dot begitu terharu dan ingin menonton keseluruhan filmnya. Walaupun sudah ada parasut, namun Liko tetap khawatir dengan pendaratan yang kurang nyaman. Tapi Landau mengatakan inti roket itu bisa dikendalikan sepenuhnya oleh penggunanya, membuat Liko jadi agak sedikit lebih tenang. Setelahnya dikabarkan kalau sebentar lagi pesawat Prof. Priet akan datang. Namun ada masalah pada pesawat itu, karena sebagian besar tidak berfungsi. Jadi Prof. Priet tidak bisa menentukan di mana dia akan mendarat. Apalagi komunikasinya mulai terputus-putus dan lelet. Hingga akhirnya panggilan pun berakhir. Rising Voltaker pun mulai panik. Sementara Landau menjelaskan bahwa kecelakaan luar angkasa sudah biasa terjadi. Normalnya pesawat luar angkasa jatuh secara diagonal dan bisa diatur kecepatannya. Tapi kalau ada kerusakan, maka pesawat akan menuki ke bawah dengan kecepatan tinggi. Artinya Prof. Priet akan mendarat lebih cepat. Dan masalahnya mereka sekarang tidak tahu di mana tempat pendaratannya. Jika Prof. Priet sudah masuki atmosfer bumi, itu artinya hanya tinggal 25 menit sampai pesawatnya mendarat di sini. Jadi apa yang sebaiknya mereka lakukan? Menunggu sampai Prof. Priet mendarat dan menghubungi mereka? Atau ada yang bisa mereka lakukan? Namun Roy dan lainnya sepakat untuk langsung menemui Prof. Priet, karena mereka ingin melihat secara langsung bagaimana proses pendaratan pesawat luar angkasa. Namun yang jadi masalah, tidak ada yang tahu tempat pendaratannya. Kalau untuk itu, Dot pun dengan cepat melacak keberadaan pesawat Prof. Priet lewat GPS. Jika mereka bisa menghubungkan poin-poin yang tertera di komputer,
maka mereka bisa menentukan titik pendaratannya. Namun perhitungannya membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk itu, serahkan saja pada Metagross yang punya otak setara dengan superkomputer dan dapat menghitung dengan cepat. Dalam sekejap, mereka pun menemukan titik koordinat pendaratan pesawat Prokriet dan langsung berangkat menuju TKP. Namun dengan kecepatan yang lelet seperti ini, mereka tidak akan bisa tiba tepat pada waktunya. Namun di saat situasi genting, Rising Voltaker diperbolehkan untuk menekan tombol darurat. Liko pun dipersilakan untuk menekan tombol darurat itu, mengubah kapal Berpasagi ke bentuk sempurnanya, yang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi. Setelah masuki area pendaratan, kapal Berpasagi pun berubah kembali ke bentuk normalnya dan mulai mengurangi kecepatannya. Namun di saat mereka baru saja mau santai-santai, Prokriet mengabarkan masalah baru. Meskipun sudah masuk ke atmosfer bumi, sekarang giliran parasutnya yang tidak mau terbuka. Oleh karenanya, Prokriet pun mengandalkan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika parasutnya tidak mau terbuka, itu artinya dia tidak akan bisa mengurangi kecepatan dan terjun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan yang fatal menghadang Prokriet seraya boneka yang dipajang tadi tiba-tiba jatuh. Liko dan kawan-kawan sepertinya harus menangkap pesawat sebelum sempat mendarat, dan perlu strategi yang matang untuk bisa melakukannya. Dikala Murdoch mulai panik, Molly memperingatkannya untuk tetap tenang. Karena dalam situasi menegangkan seperti ini, mereka hanya perlu melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Murdoch pun menyatakan kalau dia yang akan menyetir, dan menyerahkan tugas lainnya kepada teman-temannya. Liko dan kawan-kawan segera berkumpul di dek kapal Berpasagi. Wajah mereka tegang, mata mereka mulai menatap langit, mencoba menghitung waktu sebelum kemungkinan terburuk terjadi. Liko yang berusaha tetap tenang mengemukakan ide bahwa Miss Krada mungkin bisa menangkap pesawat menggunakan sulurnya. Namun setelah dipikirkan lebih jauh, kecepatan pesawat terlalu tinggi. Jika dipaksakan, bukan hanya Miss Krada yang bisa celaka, pesawat itu pun bisa jatuh sebelum sempat ditahan. Boruto lalu mengusulkan Dragonet untuk menahan pesawat dari udara. Namun dia sendiri langsung menyadari kelemahan idenya. Jika kecepatan pesawat tidak dikurangi lebih dulu, bahkan Dragonet pun hampir mustahil menahannya. Roy kemudian menyarankan Kilowattrel untuk memperlambat laju pesawat dengan dorongan angin dan listrik dari arah berlawanan. Sayangnya kekuatan dua Pokemon saja jelas tidak cukup untuk menghentikan benda sebesar dan secepat itu. Dot mencoba berpikir lebih ekstrim. Dia sempat membayangkan Tikating memukul pesawat agar lintasannya berubah. Namun hal itu justru beresiko membuat pesawat terlempar jauh dari jalur yang aman. Lalu mereka melirik Muk, yang tubuhnya terlihat lembut dan elastis, seolah bisa dijadikan alas pendaratan darurat. Namun bayangan itu langsung buyar karena Muk jelas tidak akan sanggup menahan benturan sekeras itu dan justru akan remuk. Terapagos dan Hatterene pun muncul sebagai opsi terakhir. Protek milik Terapagos dan kekuatan psikis Hatterene nampaknya menjanjikan untuk menahan laju pesawat. Namun tetap saja ya guys ya, jika kekuatan gabungan itu tidak cukup, pesawat Prokriet tidak akan berhenti. Di tengah kebuntuan itu, Boruto mengusulkan solusi nekat. Dia menyarankan untuk menghentikan pesawat secara paksa, dengan menyuruh semua Pokemon menyerang, dan menahan pesawat hingga berhenti dengan sendirinya. Tak lama kemudian, bayangan pesawat Prokriet mulai terlihat semakin jelas di langit. Pesawat Prokriet nampak masuki atmosfer dan perlahan menuruni langit. Namun sejak awal sudah terlihat ada sesuatu yang tidak beres. Laju pesawat terlalu cepat, sudut pendaratan yang tidak stabil, dan suara mesin terdengar tidak wajar. Dalam hitungan detik, semua orang menyadari bahwa pesawat itu tidak lagi bisa dikendalikan dan sedang meluncur menuju bumi dengan kecepatan yang berbahaya. Sementara yang lainnya diliputi kecemasan, Boruto malah membayangkan betapa menyenangkannya bisa terbang bebas di luar angkasa. Roy segera melaporkan situasi tersebut kepada seluruh kru. Murdoch langsung mengarahkan Berpasagi ke posisi lebih tinggi untuk menyesuaikan lintasan dengan pesawat yang mendekat. Sementara Oreo bekerja sama dengan Metagross untuk menyimbangkan bagian bawah kapal agar tetap stabil saat menerima pendaratan darurat. Liko dan kawan-kawan pun mengeluarkan seluruh Pokemon mereka. Hatterene mulai dengan main power, mengirimkan gelombang psikis ke arah pesawat. Namun efeknya hampir tidak terasa. Terapagos lalu mengaktifkan Protek, dan bersama Hatterene mereka mencoba mengkombinasikan kekuatan untuk menciptakan penghalang besar di jalur pesawat. Setelah itu, Pokemon lain ikut melancarkan serangan gabungan, berharap bisa memperlambat atau menghentikan laju pesawat yang meluncur tanpa henti. Namun kenyataannya, meski seluruh kekuatan sudah dikerahkan, pesawat Prokriet tetap melaju kencang.
Bahkan lebih buruk lagi, lintasannya mulai menyimpang dan hampir jatuh langsung ke tanah. Ketakutan mulai muncul di benak semua orang. Liko dan kawan-kawan bayangkan betapa hancurnya perasaan mereka jika harus kehilangan Fropriet sekali lagi. Pada saat kritis itulah Kapten Pikachu mulai bergerak. Tanpa ragu dia melesat ke udara dengan dorongan Voltaire, berusaha mengejar pesawat Fropriet. Namun secepat apapun Kapten Pikachu, jarak dan kecepatan pesawat masih terlalu jauh. Meskipun begitu, Liko dan lainnya terus menyemangatinya, memintanya untuk jangan pernah menyerah. Tiba-tiba, Terapagos mengalirkan kekuatannya ke Kapten Pikachu. Seketika cahaya terastal menyelimuti tubuhnya, dan Kapten Pikachu berubah ke bentuk terastal Pokemon. Dengan kekuatan baru itu, sesuatu yang mustahil akhirnya terjadi. Kapten Pikachu benar-benar bisa terbang, menembus udara dengan stabil ya guys ya. Dia mulai menopang bagian bawah pesawat, menahan agar tidak jatuh ke tanah. Selagi Kapten Pikachu berjuang menahan berat pesawat, Roy bergegas menuju kokpit. Kapal berbasagi perlahan memperlambat laju terbangnya, menyesuaikan posisi agar pesawat Fropriet bisa mendarat di atasnya. Roy juga mengaktifkan barir pelindung untuk memastikan pendaratan berlangsung dengan aman. Berkat kerjasama semua pihak, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di dek kapal. Rising Voltaire menunggu dengan penuh harap. Tak lama kemudian, pintu pesawat terbuka. Ori yang sudah lama menahan rindu langsung berlari dan memeluk seorang dengan penuh emosi, menyatakan betapa dia sayang dengan Fropriet. Namun situasi itu berubah canggung ketika dia menyadari bahwa orang yang dipeluknya bukan Fropriet. Sementara Fropriet sendiri justru berada bersama Liko dan yang lainnya, dikelilingi anak-anak yang kini telah tumbuh dewasa. Fropriet lalu memperkenalkan Pokemon barunya, Mega Starmie. Pokemon inilah yang membimbingnya kembali ke bumi. Namun sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Kapten Pikachu tiba-tiba melompat dan tackle Fropriet hingga terpental ke dinding. Itu bukan serangan ya guys ya, melainkan luapan emosi dan rasa rindu yang selama ini dia pendam. Fropriet pun minta maaf karena telah meninggalkan Kapten Pikachu. Untuk pertama kalinya, Kapten Pikachu menunjukkan sisi lembutnya, sesuatu yang jarang terlihat karena selama ini dia selalu memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Mega Starmie sendiri adalah Pokemon dengan bentuk yang menyerupai manusia. Ada teori yang menyebutkan bahwa bentuk ini memungkinkannya untuk berkomunikasi dan memahami manusia dengan lebih baik. Mega Starmie merupakan hasil Mega Evolution Starmie yang sempat viral karena desain yang aneh, yaitu dengan tambahan kaki yang panjang. Namun dibalik penampilannya yang jelek, Pokemon ini memiliki kekuatan luar biasa sebagai physical attacker dengan serangan yang sangat tinggi juga. Fropriet merasa sangat bangga melihat teman-temannya telah berkembang. Begitu pula Pokemon mereka yang kini berevolusi ke bentuk yang lebih sempurna. Dia juga akhirnya menyapa Oreo dengan tulus, berterima kasih karena telah menjaga kapal berbasagi selama kepergiannya. Oreo membalas dengan nada setengah kesal setengah lega, mengatakan bahwa dia selalu mengkhawatirkan Fropriet karena dia merindukannya kapanpun dan dimanapun. Fropriet kemudian mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Rising Voltaire. Setelah sekian lama menghilang, akhirnya dia kembali pulang. Tanpa berkata apa-apa lagi, seluruh anggota Rising Voltaire berlari dan meluk Fropriet dengan erat, menandai kembalinya seseorang yang sangat berarti bagi mereka semua.